Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ilva Stefani. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang metode transportasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi yang berkaitan dengan nilai awal yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nilai awal atau tabel awal yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang tabel awal transportasi menggunakan metode NWC dan biaya terkecil. Nah, dari tabel tersebut kita akan melakukan optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang mengubah alokasi produk pada tabel awal NWC dan tabel awal biaya terkecil untuk direlokasi agar alokasi produk optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Jadi, dari tabel awal sebelumnya, yaitu tabel awal NWC dan tabel awal biaya terkecil, kita akan lakukan pengalokasian kembali atau relokasi agar pengalokasian produk itu lebih optimal kembali. Nah, caranya adalah trial dan error atau coba-coba. Namun, walaupun dilakukan dengan coba-coba, ada syarat tertentu yang harus kita perhatikan atau kita penuhi, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar dibandingkan penambahan biaya per unitnya. Jadi, jika ada kotak kosong yang belum kita relokasikan atau belum kita alokasikan komoditi di sana, ternyata kalau seandainya kita tempatkan komoditi di sana, itu akan mengurangi biaya transportasi kita. Maka langkah baiknya kalau kita melakukan alokasi pada kotak kosong tersebut. Nah, penyusunan alur stepping stone yaitu pertama buat jalur tertutup dari tabel awal NWC atau tabel awal biaya terkecil. Arah yang diambil boleh searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Ketiga, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Jalur hanya diperbolehkan mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Berikutnya adalah kotak kosong maupun kotak yang terisi dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. Terakhir, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom itu. Contoh, soalnya seperti ini. Kita akan memeriksa kotak kosong pada tabel awal NWC. Jadi contohnya seperti ini, kita mendapatkan tabel awal NWC-nya seperti pada gambar. Nah, pada gambar ini terdiri atau terdapat beberapa kotak kosong dan kotak terisi. Yang disebut kotak terisi seperti di sini, ya, pabrik W ke gudang A itu terisi 50 komoditi. Pabrik W untuk gudang B terisi 40 komoditi. Pabrik H ke gudang B terisi 60 komoditi. Pabrik P ke gudang B dan C terisi 10 dan 40 komoditi. Itu yang disebut dengan kotak terisi. Sedangkan kotak kosong adalah seperti pabrik W ke gudang C, itu komoditinya 0. Pabrik H ke gudang A, komoditinya 0. Begitu juga dengan pabrik H ke gudang C, pabrik P ke gudang A. Jadi, kita akan melihat apakah kotak-kotak kosong ini memang sudah tidak memungkinkan lagi kita mealokasikan komoditi. Atau apakah dengan tidak mengisi kotak kosong ini, nilai biaya transportasi kita sudah sangat kecil. Atau sebaliknya, dengan mengisi kotak kosong ini, apakah biaya transportasi kita akan semakin murah? Caranya pertama adalah kita akan menamai kotak-kotak ini. Kotak pertama itu kita namai dengan X11 ya, berada pada baris 1 kolom 1. Itu maknanya. Kemudian kotak berikutnya adalah X12, berarti kotak yang berisi pada baris 1 kolom kedua. Begitu seterusnya. Di sini saya tandai kotak kosong dengan simbol berwarna merah.
Berarti seperti X13, X21, X23, X31, ini semuanya berwarna merah. Ini artinya kotaknya masih kosong. Nah, berikutnya kita akan membuat jalur tertutup. Ya, jalur tertutup. Untuk kotak kosong X13, jalur tertutupnya adalah X13 ke X12. Berikutnya dari X12 ke X32. Berikutnya X32 ke X33. Dan terakhir kembali ke X13. Ini yang disebut dengan jalur tertutup. Di sini ya, dari X12 tidak perlu mampir dulu ke X2, tapi bisa lanjut ke X12, lanjut ke X32. Karena ini perjalanannya lebih efisien. Jadi tidak perlu dulu dihitung X2. Oke. Kemudian juga seperti ini X33 ya. Ini tidak perlu juga harus mampir ke X23. Karena apa? Karena aturannya dibolehkan seperti itu. Pertama, yang kedua, kotak kosong hanya boleh terdiri dari satu kotak kosong, satu jalur tertutup hanya boleh terdiri satu kotak kosong saja. Jadi kalau mampir ke X23 itu sangat dilarang. Oke. Nah, yang boleh dilewati adalah kotak berisi dan juga kotak kosong. Ya, saya tekankan kembali, X23 itu tidak perlu dilewati karena dalam satu jalur tertutup hanya boleh terdapat atau terdiri dari satu kotak kosong. Oke, untuk X21 ya, untuk X21 jadi alur tertutupnya adalah X21 ya. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Perhatikan dulu, kalau seandainya kita bawa ke bawah, kita akan bertemu dengan kotak kosong yang lain. Ingat, satu jalur tertutup tidak boleh terdiri dari lebih dari satu kotak kosong. Sehingga otomatis X21 bisa kita geser ke atas atau kita geser ke kanan. Ini saya pilih ke atas dulu, berarti X21 naik ke X11, X12, X22, dan kembali X21. Berikutnya X23. Ya, X23 ini tidak saya larikan ke atas karena ketemu dengan kotak kosong. Jadi bisa ke kiri ataupun ke bawah. Ya. Satu lagi, ini juga tidak boleh silang. Ya, dilarang itu silang. Ya, menyeberang itu dilarang. Menyeberang kotak dilarang. Jadi kalau tidak geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke atas, atau geser ke bawah. Jadi untuk X23 membuat jalur tertutupnya adalah X23, ke X22, ke X32, X33, dan kembali ke X23. Begitu juga dengan X31. X31 ini saya mulai dengan ke kanan, X32, lanjut melompat ke X12, ya, lanjut ke kiri ke X11 dan kembali ke X31. Oke, berikutnya adalah jalur penambahan dan pengurangan biaya. Kita mulai dari X13. X13 biayanya adalah 8. Jadi tulis 8. Kemudian X13 pindah ke X12 ya, ke X12. Di sini biayanya adalah 5. Berarti di sini negatif 5. Ya. Kita pengurangan atau penambahannya saling bertukar ya, saling bertukar. Yang pertama kurang, kemudian tambah, kurang. Kalau ada lagi tambah, kurang. Seperti itu. Jadi di sini 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19. Begitu juga dengan X21. 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20. Jadi tandanya selang-seling. Nah, perhatikan di sini seperti X13 ya, X13 kan 8 tadi, X12 5, X32 10, X33 19. Di sini kan kita kembali ke 13. Apakah perlu lagi dibuat 8? Tidak, cukup satu kali ya. Ini sebenarnya looping ya, looping pengembalian. Dilakukan berulang atau kembali ke tempat asalnya. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan 8 di belakang ya. Cukup sampai
biaya pada X33 saja. Nah, itu silakan dilakukan sampai ke bawah. Kemudian lalu kita hitung, ya, kita hitung perubahan biaya yang terjadi. Untuk kotak 013 dari jalur tertutup, perubahan biayanya adalah negatif 6. Untuk X21 perubahan biayanya adalah min 20. Untuk X23 perubahan biayanya min 19, sedangkan X31 perubahan biayanya 0. Perubahan biaya itu bernilai negatif, artinya adalah biaya akan berkurang jika kita alokasikan komoditi pada kotak kosong tersebut. Ya. Kemudian, semakin besar nilai negatifnya, maka semakin besar biaya yang akan dikurangi. Jadi kita lihat di sini perubahan biayanya ini negatif, ketiga-tiganya negatif, berarti kalau kita alokasikan komoditi di ketiga kotak kosong ini, berarti kita akan melakukan atau kita akan mendapatkan pengurangan biaya transportasinya. Nah, semakin besar angka negatifnya, maka itu akan semakin besar biaya yang akan dikurangi. Maka kita akan pilih min 20 ya sebagai biaya yang bisa kita kurangkan, ya, biaya pengurangannya. Berarti X21 atau kotak kosong X21 adalah kotak kosong yang harus kita alokasikan sebanyak mungkin komoditi di situ, ya. Kemudian perlu diingat adalah jalur tertutupnya. Ingat jalur tertutupnya X21, X11, X12, X22 dan X21 kembali. Oke, kita lihat di sini perbaikan 1. Nah, ini tadi ya. Oke, berikut adalah nih. Yang akan kita isi itu adalah sebelumnya yang kita isi itu adalah X21 tadi ya. X21, kemudian X11, X12, X22. Nah, ini adalah alur tertutup atau jalur tertutup untuk pengisian kotak kosong X21. Oke, ini kita tandai dulu. Ya, kita tandai. Jadi artinya di dalam jalur ini kita boleh merelokasi, ya, mengobrak-abrik istilahnya, mengobrak-abrik, mencoba-coba mengubah-ubah alokasi yang sebelumnya ada. Oke, alokasi yang sebelumnya ada adalah 50, 40, dan 60 serta 0. Oke, sekarang kita isi dulu yang tidak masuk ke dalam kotak 4 kotak ini ya, 4 kotak yang akan kita ubah ini, yaitu nilainya sebelumnya di sini 0, ya, kita lihat sini 0. Kemudian ini 10, 40, 0, dan 0. Oke, itu tidak boleh diubah-ubah, ya. Ini tidak boleh diubah-ubah. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa kotak X21 yang pertama yang harus direlokasikan sebanyak mungkin. Jadi kita lihat, perhatikan di sini untuk gudang A, ya. Ini masih bisa menampung 50 kuota, ya, karena kosong, masih kosong ya. Kemudian di pabrik H juga mempunyai 60 komoditi yang bisa dialokasikan. Jadi maksimum boleh kita alokasikan pada gudang A adalah sebesar 50. Jadi ini dulu, ya, ini karena ini kotak kosong yang akan kita isi tadi 50, sehingga untuk gudang A dari pabrik B ini 0, ya. Berarti di sini otomatis menjadi 90 karena ini maksimal, ya, ini karena 90, ini 90. Dan ini harus mau tidak mau jadi nilainya 10. Nah, inilah perbaikan 1 dengan cara trial dan error. Jadi kita hitung biaya totalnya sebesar 2.260. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan kotak kosong tabel perbaikan 1. Nah, jadi dari kotak kosong tersebut, dari perbaikan 1 ini akan kita uji lagi kotak kosongnya. Di sini ada kotak kosongnya dari X11, X13, X23, X31, ya. Apakah kotak-kotak kosong ini sudah tidak mungkin lagi dioptimalkan? Jadi kita periksa kembali dengan cara yang sama, kita buat jalur tertutup, ya. Untuk X11 ini jalur tertutupnya, ya. Perubahan biaya yang terjadi adalah plus 20. Artinya kalau kita isi kotak kosong di X11, maka kita akan mendapatkan,
ya, kita harus menambah biaya sebesar 20. Nah, sedangkan kalau kita isi alokasi komoditi di X13, maka kita akan mengalami pengurangan biaya sebesar 6. Kemudian kalau kita alokasikan komoditi di X23, maka kita akan mendapatkan atau mengalami pengurangan biaya sebesar 19. Dan jika kita alokasikan komoditi pada X31, maka kita akan mendapati penambahan biaya sebesar 20. Nah, sehingga kita harus memilih mana pengurangan biaya yang lebih besar, yaitu dengan mengalokasikan komoditi di X23 sebanyak mungkin. Oke. Nah, berarti kita tandai lagi mana jalur dari X23. Jalur X23 adalah X23, X22, X32, X33, dan kembali ke X23. Nah, kira-kira jalurnya seperti ini yang saya tandai yang berbeda. Oke, angka pertama adalah kita memasukkan, ini adalah tabel sebelumnya, jadi angka-angka pada tabel sebelumnya yang tidak masuk ke dalam jalur yang akan diubah itu tetap dibuat. Nah, di sini 0, ini 50, 0, 90, 0. Nah, sekarang yang kita ubah atau kita alokasikan sebanyak mungkin adalah pada kotak X23, sebanyak mungkin. Kita perhatikan sebelumnya kita di atas 0, di bawahnya 40, di sini sudah ada 50 ya, sudah ada 50, ingat di sini sudah ada 50, kapasitasnya masih ada dari pabrik H itu 60. Berarti mau tidak mau ini hanya bisa kita beri angka 10 atau kita alokasikan komoditi di sini sebesar 10 saja. Ini paling maksimal. Oke. Ini paling maksimal 10. Karena apa? Di gudang dari pabrik H di gudang A sudah ada 50. Sedangkan sisa kuotanya cuma 60. Berarti di sini cuma sisa 10 ya. Karena kuotanya 60, cuma sisa 10 lagi. Berarti di sini 0. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Terakhir, ya mungkin bukan terakhir ya. Berikutnya adalah di sini mau tidak mau harus 30. Karena gudang C itu perlu 40 komoditi ya pada gudang C. Di sini sudah ada 10 berarti tinggal 30. Nah, ini mau tidak mau menjadi 20. 90 tambah 20 sama dengan 110. Kita hitung biaya jadinya 2.260. Ini biayanya berkurang ya. Berkurang dari sebelumnya. Biaya sebelumnya berapa? 2260. 2260 di sini menjadi masih tetap sama ya, 2260. Oke, nanti kita coba hitung kembali ya. Oke, ini nanti mungkin saya akan coba lagi hitung kembali apakah benar 2260. Oke, kita lanjut dulu ya, kita akan cek lagi kotak-kotak yang kosong. Kotak-kotak yang kosong ini ada 3 di sini. X13, X22, X31 ya, apakah dengan mengalokasikan komoditi ke kotak-kotak kosong ini masih bisa kita mengurangi biaya. Dengan cara yang sama, kita akan melakukan pemeriksaan pada kotak kosong ya. Nah, ini pemeriksaannya. Ini sedikit berbeda dari sebelumnya. X11 nih, jalur tertutupnya lebih panjang ya. X11 kita lihat jalur tertutupnya. X11 ini bisa ke 2 ya, ke X12 atau bisa juga ke X21. Nah, kalau ke X21 ya, kalau ke X21 seperti ini. X11 ke X21 terus lanjut ke X32 ya. Karena ke bawah tidak mungkin, ke kanan juga tidak mungkin karena akan bertemu dengan kotak kosong yang lain. Jadi dia harus loncat ke X23, kemudian turun ke bawah ke X33, lanjut ke 32, naik lagi ke 12 baru ketemu ke X11 atau sebaliknya. X11 ke X12 ya, turun ke bawah ke X32, ke kanan 33, naik ke atas 23, 21 dan X11 ya. Nanti hasilnya apakah sama? Sama ya. Perubahan biayanya tetap akan positif 1. Silakan dicoba dengan jalur yang berbeda. Berikutnya adalah 13, itu sama seperti sebelumnya.
silakan dibuat sendiri. Di sini kita memperoleh untuk X13 perubahan biayanya negatif 6, untuk X22 19 positif 19, X31 positif 1. Jadi yang akan kita pilih pastilah di negatif 6. Berarti artinya dengan mengalokasikan komoditi sebanyak mungkin di X13, maka kita akan mengalami pengurangan biaya sebanyak 6. Berarti jalur X13 sudah saya buat ini. Ya, jalur X13. Ya, ini saya kosongkan karena ini tidak memuat jalur, tidak termasuk jalur X13. Ya, jalur X13 ini. X13 jalurnya ke X12, lanjut melompat ke X32, dan terakhir di X33 baru kembali ke X13. Oke. Nah, yang tidak masuk di jalur ini akan kita isi. Seperti biasa, 0, 50, 0, 0, 10. Oke, yang boleh kita olah adalah pada jalur-jalur yang telah kita tandai warna yang berbeda. Oke, ini jalur yang akan kotak yang akan kita alokasikan sebanyak mungkin atau kita relokasikan adalah di kotak X13. Jadi sebanyak mungkin di sini. Oke, kita lihat di sini di gedung C ini ada kapasitasnya 40, ya, kapasitasnya 40. Kemudian pabrik W itu punya komoditinya 90, ya, ini masih banyak nih pabrik W 90 belum ada terisi. Oke, kapasitas C cuma 40 sudah terisi oleh pabrik H sebanyak 10. Sehingga otomatis di sini cuma tinggal 30 lagi. Ya, kalau di sini 30 otomatis juga di pabrik P itu 0. Oke. Nah, karena ini 30 ya, gedung C30 ini komoditi dari pabrik W masih ada 60 lagi ya. 60 lagi berarti otomatis di sini penilaiannya 60. Oke. Ini 110 ya, 110 gudang B, 110. Di sini masih 0, berarti di sini tambah 50. Pas ya. Pas 50, hitungan kanan juga 50. Oke. Nah, totalnya di sini 1890. Oke, kita lakukan pemeriksaan lagi di kotak-kotak yang kosong ya. Kotak yang kosong di sini X11, X22, X31 dan X33. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perubahan biaya yang terjadi pada kotak-kotak kosong ini, jika kita alokasikan komoditi pada X11, berarti perubahan biayanya malah menambah 7. Pada X22 nambah 13, X31 nambah 7, X33 nambah 6. Artinya apa? Tidak ada lagi kotak kosong yang menimbulkan pengurangan biaya. Artinya alokasi produksi kita sudah sangat optimal. Ya, kalau seandainya kita masih mengisi di X11 atau X22 atau X31 atau X33 komoditi, maka akan mengakibatkan penambahan biaya seperti pada kolom terakhir ini, kolom paling kanan. Oke. Jadi inilah bentuk alokasi komoditi optimal kita. Ya. Inilah alokasi yang paling optimal, biaya transportasinya sebesar 2.200. Oke, ini pabrik W diposisikan di gudang B sebanyak mungkin, sebanyak 90 komoditi. Pabrik H mengalokasikan 50 di gudang A dan 10 di gudang C. Kemudian pabrik P mengalokasikan barangnya sebesar 20 di gudang B dan 30 di gudang C. Sehingga biaya transportasi yang dikenakan kepada kita hanya 2.200. Oke, sekian pembahasan kita tentang optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Kita lanjutkan untuk part 3 adalah optimisasi menggunakan FAM atau MODI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.